ada yang sudah pernah ke hutan Mangunan? Nah, hutan Mangunan. Bapak belum pernah ke dua tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan keimanan, ketakwaan, kesehatan, dan rasa semangat belajar yang terus-menerus. Karena belajar tidak akan pernah ada ujungnya. Selalu semangat belajar anak-anak, oke? Ya. Oh, tunggu dulu. Masih gelap ya nih tampilannya? Oke, kita buat terang. Oke. Anak-anak, siapa sudah sarapan angkat tangan? Sudah. Nah, siapa sedang belajar angkat tangan? Sedang belajar. Siapa sudah sarapan? Siapa sedang belajar? Siapa belum mandi angkat tangan? Walaupun belajar online tetap mandi dong, karena untuk menjaga kebersihan. Sesungguhnya kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Kalau nggak mandi, baunya sampai sini loh. Hehehe. Jangan lupa sarapan juga sebelum memulai pembelajaran, karena tubuh setiap pagi butuh asupan dan energi untuk beraktivitas. Bapak kalau pagi hari nggak sarapan, perutnya perih dan badannya lemes. Jadi anak-anak setiap pagi harus sarapan sebelum memulai aktivitas. Itu perlu dan penting. Otak kita butuh asupan, badan kita butuh asupan dengan sarapan yang bergizi. Oke? Siap. Anak-anak yang berbahagia, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita melakukan adab-adab sebelum belajar. Yang pertama adalah membaca istighfar 3 kali. Berfungsi untuk membersihkan dosa-dosa yang ada di diri kita. Kita banyak dosanya anak-anak. Pertama baca istighfar, kedua baca sholawat Nabi 3 kali. Agar kita mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Allahumma amin. Yang ketiga adalah meminta ampunan atas dosa-dosa kedua orang tua kita. Itu sangat perlu karena orang tua itu merupakan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan kita sebagai anak perlu mendoakannya. Walaupun sudah meninggal tetap didoakan, masih hidup tetap didoakan. Doakan selalu orang tua kita, anak-anak. Dan yang keempat baru doa sebelum belajar. Oke, mari bareng Bapak kita pertama istighfar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kemudian sholawat Nabi 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian doa meminta ampunan kedua orang tua. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dilanjutkan dengan doa mau belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berdoa tadi kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaat Nabi, diampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita dan lancar belajarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Satu lagi kita perlu membaca Quran surat Al-Ikhlas karena di dalam surat Al-Ikhlas terdapat kandungan tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, dan ini ada materinya nanti. Quran surat Al-Ikhlas nanti di bab selanjutnya. Nah,
Kita menyicil agar lebih hafal Quran surat Al-Ikhlas. Kita baca bareng Bapak anak-anak. Baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa seperti tadi. Astagfirullah, salawat Nabi, doa untuk orang tua, doa mau belajar, dan Quran surat Al-Ikhlas. 5 doa sebelum kita memulai pembelajaran. Anak-anak, siapa yang tahu kemarin kita belajar tentang apa? Ya, betul sekali anak-anak. Kemarin kita belajar tentang kisah Nabi Idris alaihissalam. Ada yang masih ingat gimana kisahnya anak-anak? Iya, betul sekali. Nabi Idris alaihissalam merupakan nabi yang semangat belajarnya tinggi. Beliau merupakan orang pertama yang pandai berhitung dan membaca. Ia memiliki semangat belajar yang tinggi. Oleh sebab itu, beliau sangat pandai dan cerdas. Nah, pada pembelajaran ini kita akan belajar tentang membaca dan menulis serta manfaatnya belajar itu apa. Nah, kita belajar tentang bab itu hari ini anak-anak. Sebelum kita belajar, mari kita jalan-jalan terlebih dahulu. Ada yang sudah pernah ke kebun pinus, hutan pinus? Nah, ini sekarang kita sudah di hutan pinus. Ada yang sudah pernah ke hutan Mangunan? Nah, hutan Mangunan. Bapak belum pernah ke dua tempat ini. Atau ada yang pernah ke Monas? Wah, sudah di Monas ini. Monas, Monumen Nasional. Oke, kita ganti tempat ke mana ya? Nah, kita ke Mekah yuk, anak-anak. Mekah. Sudah di Mekah. Atau ada yang mau ke Eropa? Menara Eiffel yang tinggi itu. Boleh. Bapak antar ya anak-anak. Sudah di Menara Eiffel. Oke. Cukup sampai di sini jalan-jalannya. Nah, kita back ke materi. Materinya tentang belajar membaca dan menulis serta manfaatnya dari belajar itu seperti apa. Oke. Bapak bawa anak-anak karena membaca, maka kita sudah sampai di toko buku. Ini merupakan jendela dunia, jendela ilmu. Buku adalah jendela ilmu. Nah, sebelumnya mari kita buka dulu LKS-nya halaman 5. Anak-anak, Bapak mau tanya, siapa di sini yang belum lancar membaca? Ya, tidak apa-apa. Lalu siapa di sini yang belum lancar menulis? Iya, tidak apa-apa. Nanti kita belajar bareng ya, Nak. Kita belajar terus-menerus agar semakin bisa dan semakin bisa. Pasti bisa. Bapak yakin pasti bisa kalian. Ajak mama dan bapakmu untuk belajar bersama dengan kalian, menemani kalian, terutama ketika setelah ba'da sholat isya. Nah, itu merupakan jam-jam belajar. Ajak kedua orang tuamu untuk belajar bareng. Itu penting banget.
selain dari guru juga perlu bimbingan dan arahan dari kedua orang tua. Jadi bapak dan kedua orang tua saling melengkapi demi perkembangan dan kemajuan kepintaran anak-anak ke depannya. Masa depannya lebih baik. Amin. Lakukan terus-menerus belajarnya. Oke, karena belajar tidak akan pernah puas. Oke, anak-anak, kita buka halaman 5, kolom membaca dan menulis. Bapak akan membaca halaman 5 ini dengan pelan-pelan agar anak-anak juga dapat belajar. Nah, Islam mengajarkan pentingnya membaca. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan akal dan pikiran, sehingga bisa membaca dan menulis. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan manusia melalui membaca dan menulis. Agar menjadi pandai, manusia harus belajar membaca dan menulis. Wahyu pertama yang turun adalah perintah untuk membaca. Iqra, perintah membaca. Iqra, bacalah. Jendela ilmu itu Iqra. Lalu selanjutnya Bapak bacakan lagi. Membaca dan menulis merupakan alat untuk mengembangkan pengetahuan. Nah, anak-anak, betapa pentingnya membaca. Karena dengan membaca, kita memperoleh pengetahuan. Seperti membaca buku matematika, membaca buku sains, membaca buku agama, membaca koran, membaca Al-Quran, ataupun membaca aturan-aturan yang ada di sekolah. Atau bisa juga membaca tutorial cara membuat kue di YouTube. Semua hal yang ada di dunia ini sangat berkaitan dengan membaca, menulis. Karena itu juga salah satu bentuk komunikasi kita kepada sesama manusia, bapak, anak-anak, ataupun anak-anak kepada orang tua, ataupun kepada teman-teman anak-anak. Membaca dan menulis merupakan komunikasi antar sesama. Dapat juga komunikasi melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa manfaatnya dari kita belajar membaca dan menulis? Buat apa kita untuk rajin belajar? Ada yang tahu anak-anak? Apa manfaatnya? Nah, manfaat dari kita rajin belajar dan membaca adalah kita semakin banyak kita membaca, maka semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, semakin banyak manfaat yang kita peroleh. Semakin banyak manfaat yang kita peroleh, maka semakin senang hati orang tua kita. Karena kita menebar banyak manfaat, maka orang tua kita akan senang. Ketika orang tua sudah senang, maka ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala telah kita peroleh. Nah, sesungguhnya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung pada ridho kedua orang tua. Maka buatlah orang tua senang dengan cara salah satunya adalah dengan belajar. Niatkan dalam hati untuk membahagiakan kedua orang tua. Itu mulia sekali anak-anak. Mulia banget. Orang yang berilmu sesungguhnya memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh keutamaan dunia akhirat. Semoga kita merupakan orang-orang yang berilmu dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan malas-malas belajar setiap hari, terutama ketika setelah ba'da isya, ba'da maghrib mengaji bersama orang tua, ba'da isya belajar bersama orang tua setiap hari.
kelak tidak terasa, loh, ternyata sudah banyak yang kita pelajari, loh, kita sudah banyak tahu, loh, semakin banyak ilmu kita, semakin banyak manfaat kita, semakin senang hati orang tua, Allah ridho. Nah, seperti itu anak-anak, manfaat dari belajar sungguh-sungguh. Kesimpulannya pada pertemuan kali ini adalah rajin-rajinlah belajar, rajin-rajinlah membaca. Kalau tidak bisa, teruslah berlatih. Ata'alumu fisogori kan nafsi alal hajari. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Artinya apa? Ketika kita belajar di waktu kecil, sangat mudah untuk mempelajarinya karena kita sedang belajar di atas batu yang rata, batu yang tenang. Kita menulis, bisa menulis dengan mudah. Akan tetapi ketika kita sudah dewasa, sudah besar, ata'alumu fil kibari kan nafsi alal ma'i. Belajar di waktu besar bagai mengukir di atas air. Kalau belajar di waktu besar, kita seperti menulis kertas di atas air. Nggak bisa langsung hanyut kertasnya dan tintanya tidak terukir di dalam kertas. Nah, maka maksimalkan dengan baik waktu-waktu yang masih muda ini. Kita belajar sungguh-sungguh, yang tidak bisa pasti bisa, terus-menerus dicoba. Bapak yakin anak-anak pasti bisa membaca dan menulis dengan maksimal. Oke anak-anak, bila ada salah kata saya mohon maaf. Semoga pembelajaran kali ini memberikan manfaat yang banyak kepada diri masing-masing, kepada orang lain, kepada orang tua, dan tetap bahagiakan kedua orang tua. Ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua. Oke, itu kuncinya sebetulnya anak-anak. Oke anak-anak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.